Bentar. Ya, sebelumnya selamat siang pada Pak Nana, masih Pak Nana, terus Mas Mbak teman-teman semua. Semoga semuanya masih semangat ya siang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexandra Mauriska, biasa dipanggil Rizka, dari akuntansi angkatan 2020. Dan karena tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang sangat keren ya, sharing alumni dari ilmu ekonomi, selanjutnya kita akan lanjut move on ke jurusan yang nggak kalah keren juga. Lebih keren mungkin ya. Ini dari kita jurusan akuntansi. Ya, di sini kita khususnya dari akuntansi Universitas Gadjah Mada ya, teman-teman. Dan sebelumnya di sini bakalan ada 3 pengisi yang akan menjelaskan dan sharing-sharing nih ke kita tentang jurusan akuntansi ini. Ya, pertama-tama ada Mbak Nisa dari akuntansi angkatan 2014, lalu ada Mbak Anita dari akuntansi angkatan 2018, dan yang terakhir ada Mauren dari akuntansi angkatan 2020. Nah, kita langsung aja ya teman-teman masuk ke tentang materi kuliah yang ada di jurusan akuntansi ini. Nah, untuk Mbak Nisa dipersilahkan. Halo semuanya, udah ngantuk ya pasti ya? Soalnya di Jogja nih hujan, terus jam segini minggu-minggu tuh tidur ya harusnya ya. Jadi kita harus ngomongin kuliah yang rada-rada serius ya. Jadi semoga terus langsung bangun gitu kan. Duh, ngomongin materi kuliah lagi ya kan, males banget kan. Jadi tuh kalau misal di akuntansi itu gimana ya? Mungkin kan kepikirannya kalau FE kan ada akuntansi manajemen sama IE. Nah, akuntansi tuh wah kayaknya tuh cuman ngitungin duit orang gitu ya. Kalau IE kan bikin kebijakan nih, keren kan? Manajemen kan bisnis nih gitu kan. Akuntansi tuh udah ngitungin duit orang, pusing lagi ya kan. Terus bikin laporannya gitu kan. Terus habis itu apalagi ya? Ya pandangan umumnya begitulah ya. Cuman sebenarnya kalau kita memilih untuk akuntansi itu sebenarnya lebih ke basicnya sih. Memang hitungannya tuh rada rumit. Tapi mungkin IE juga ada yang rumit ya. Ekonometrika tuh subhanallah gitu ya. Kayaknya ya kan. Terus kalau misalkan sebenarnya memilih FE itu mau akuntansi, mau IE, mau manajemen itu kalau kita semester 1 tuh agak sama sih, karena kita semua akan mempelajari basic-nya kan. Kayak akuntansi pasti belajar akuntansi pengantar, nanti IE juga ada ekonomi pengantar, manajemen juga ada bisnis pengantar gitu. Cuma nanti setelah itu untuk akuntansi yang manajemen sama ilmu ekonomi itu akan jadi elektif, akan jadi pilihan gitu. Dan biasanya kalau akuntansi itu pertama udah pengantar, terus nanti kedua tuh intermediate 1, terus intermediate 2 gitu. Pokoknya rada-rada pusing lah ya, bikin laporan keuangan lah itu nyusunnya. Cuman basic-nya sebetulnya akuntansi itu bukannya bikin laporan keuangan, tapi kita itu bisa gimana ya, baca angka tuh kita nganalisis gitu kan. Terus kita itu mikir ini dari analisis ini keputusannya tuh bakal gimana. Terus tujuan pertama adalah pasti kalau di FEB itu sering banget cari yang paling efektif gitu ya. Ini efektif apa efisien nih gitu kan. Kita harus cari yang paling efektif dan efisien dari semua analisis dan keputusannya kayak gitu. Nah, terus misal ada juga yang kayak kita kepikiran, wah kalau misal kita ngitung laba nih di akuntansi nih, misal kita ngitung laba bagus, secara laporan keuangan kan itu bagus ya angkanya. Tapi itu nggak selalu bagus, itu bisa menunjukkan performa yang jelek juga. Itu ada ya rada-rada pusing gitu ya, tapi menyenangkan kok. Insya Allah ya kan. Sebenarnya kalau mau milih jurusan apa ya di ekonomi itu lebih kita lihat ke diri sendiri sih passion-nya gimana. Misal kalau aku nggak terlalu suka nih hitung-hitungan, aku nggak terlalu suka tapi aku kepengen nyobain, bisa masuk ke manajemen mungkin. Kan akuntansinya tetap dapat pengantar nih. Tapi kalau kita pengen istilahnya apa ya, pengen serius misal tapi, pengennya tuh laporan keuangan gitu ya akuntansi. Tapi kalau misal IE ya itu tadi, jadi dia itu gimana ya, kayak gimana sih Mas Albi kalau IE tuh kayak ini ya, nanti akhirnya bikin kebijakan gitu ya. Betul, Mbak, betul. Nah, itu kan keren tuh kayak Sri Mulyani gitu kan. Nah, terus next, ini mata kuliahnya ya, bisa bisa dilihat di websitenya FEB kayaknya. Next itu kita bakal ngomongin prospek kerja.
Ngomong-ngomong soal prospek kerja kan istilahnya kita kalau kuliah tuh buat apa sih? Buat cari duit apa cari kerja? Ayo. Adik-adik jawab dong, mau cari duit apa cari kerja? Ayo. Ini yang teman-teman akuntansi ini mau cari duit apa mau cari kerja nanti? Sama aja ya. Cari suami. Sama aja sih ya. Waduh, kalau itu dari sekarang dong ya kan biar gercep. Siapa tahu ya kan. Nah, kalau misal prospek kerjanya akuntansi pasti ya Big Four gitu. Ada PwC, ada Deloitte, ada KPMG, ada Ernst Young. Ini tuh sebenarnya akuntan publik gitu ya. Kalau misal kita tuh masuk akuntansi, kita pengen kerja di Big Four, nanti kita setelah lulus tuh ada kuliahnya lagi gitu. Buat dapat sertifikasinya, buat jadi auditor. Memang kebanyakan kalau akuntansi kita pasti auditor gitu ya. Bahkan kalau kita setelah jadi auditor pun masih bisa balik buat jadi dosen. Nanti ngajar audit gitu di FEB bisa juga. Ada yang jadi auditornya BPK ya kan. Pokoknya lahan basah kayak gitulah insya Allah ya. Pokoknya Maaf Mbak Nisa ke-mute. sorry. Tadi sampai mana ya? Sampai auditor ya? Nah, kalau misal kita di pemerintahan itu auditor tuh BPK kayak gitu. Terus BPKP juga ada. Kalau kita di bank paling ininya BI. Terus OJK, terus pajak gitu. Jadi kalau misalkan di akuntansi sebenarnya pilihannya ada dua. Kita mau ngitungin duit orang apa ngitung duit sendiri nih, ya kan? Bisa dua-duanya. It's a good thing gitu. Semuanya itu hal yang bagus gitu. Karena sebenarnya kalau kita ngambil akuntansi ataupun manajemen ataupun IE, karena gelarnya kan sarjana ekonomi ya. Maksudnya kita berlingkupnya tuh di dunia ekonomi gitu. Dan semua industri itu butuh seorang ekonom ya. Butuh seorang akuntan, butuh manajemen, kan kita kan pasti butuh manajer gitu kan. Butuh orang dari IE juga gitu untuk kebijakan, untuk keputusan kan. Jadi ekonomi itu kayak prospek kerjanya tuh sangat luas gitu. Karena semuanya kita bisa masuk gitu ke situ. Memang yang paling fancy-nya di akuntansi nih, kerjanya Big Four, BI, OJK, DJP itu fancy banget gitu ya. Cuman kalau nantinya kita habis dari udah selesai lulus akuntansi, misal nggak keterima di situ gitu, kita bisa di yang semuanya juga bisa, kita bisa nyoba dari bawah di bank-bank atau kita mau jadi wirausaha. Ini yang mau jadi wirausaha, ayo. Siapa ada nggak? Loh, Mas Abi mau jadi wirausaha IE nih gimana ini? Lengkap, Kayaknya double wirausaha di Mbak, pemerintah kayaknya double. ya. Kan boleh toh, Oh biar gitu. banyak Aku cuan. kira wirausaha di pemerintah loh. Nanti Bisa, kalau jadi DPR jangan jadi wirausaha loh ya. siap. Ini dititeni loh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung duit orang ya ini tadi nih Big Four ini dan sebenarnya kalau misal dulu sepengetahuanku kita tuh kuliah dimanapun sarjana apapun kalau kita mau kerja di bank misal teller atau CS itu kita bisa nggak cuman SE gitu loh dan apa namanya dan jadi itulah maksudku kayak ekonomi itu sangat luas gitu untuk semua kesempatan tuh banyak banget kalau kita mau cari gitu kan. Jadi kalau buat adik-adik yang masih bingung gimana ya aku pengen masuk ekonomi karena aman gitu. Karena aman sih iya, tapi kalau memang nggak sesuai passion-mu atau kamu nggak suka mending nggak usah. Mending kamu yang cari bener-bener passion-mu karena nantinya begitu kamu lulus, kamu nggak bisa istilahnya kalau kamu mau S2 mungkin kamu bisa lintas ini ya, lintas prodi gitu ya. Cuman kalau kamu udah, aku kepengennya nih kerjanya ini gitu. Dan kamu serius nih udah punya pandangan kamu mau kerjanya apa gitu. Jadi nanti dari situ kamu targetin, terus nanti kamu milih prodi yang benar-benar kamu pengenin, terus kamu serius di situ. Tapi karena ini bahas soal lingkungan kampus juga ya, kuliah itu kan kalau aku nih tipe mahasiswa yang kupu-kupu. Kalian ada yang mau jadi kupu-kupu nggak? Bukan kupu-kupu malam loh ya. Ini maksudnya kuliah pulang, oke? Okay? Jadi kita cuman kuliah pulang, nggak ada organisasi gitu. Tapi sebenarnya organisasi itu penting. Maksudku adalah kalau kita itu memilih di saat kuliah kita mau jadi kupu-kupu, bener asal cuan banyak. Makanya itu jadi kita tidak boleh wasting our life gitu ya maksudnya. Jadi kita kalau mau kupu-kupu kita at least melakukan hal lain gitu. Nah kebetulan aku memang kuliah sambil kerja. Jadi aku kupu-kupu gitu karena kan aku butuh cuan ya. Jadi aku jadi kupu-kupu gitu. Nah, tapi bukan kupu-kupu malam ya. Jadi dari sini kita tuh basicnya apa ya? Kalau misal aku ya merasa ilmu ini gimana sih kalau misal kita
praktekin di dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Karena kan di dunia kerja kita nggak mungkin debit apa kredit apa gitu ya. Itu kan rada-rada pasti di setiap perusahaan itu udah ada kayak softwarenya gitu loh kalau kita mau bikin laporan keuangan. Tapi yang kita jalanin, kita pelajarin selama kuliah itu yaitu tadi prinsip gimana kita bisa menjalani semua kehidupan kita dengan efektif dan efisien. Gitu. Jadi kalau kita efektif, efisien, pasti kan semuanya lancar, semuanya bagus gitu kan. Nah, selama ini sih yang aku tangkep kalau kuliah akuntansi di FEB itu diajarinnya kayak gitu. Semuanya kasus atau apapun kita cari yang gimana sih yang paling bagus, yang paling menguntungkan, tapi yang efektif dan efisien kayak gitu. Next. Siapa nih? Wah, ini karena kita cuman FEB doang, jadi keunggulan FEB aja ya. Tadi yang UI, maaf dulu nih, gitu kan. Kita belum dapat nih alumni yang UI akuntansi, belum muncul nih. Jadi FEB dulu ya. Iya. Oh ya, mungkin bisa slide yang sebelumnya prospek kerja tadi. Oke. Yang tentang peminatan di akuntansi. Sebentar, Mbak. Yang sebelumnya. Oke. Oh ya. Nah, jadi sebenarnya ini ngelengkapin Mbak Nisa tadi sih. Kalau akuntansi itu ntar teman-teman bisa milih berbagai peminatan gitu ya. Ada audit, ada sektor publik, terus kalau perpajakan ntar teman-teman bisa jadi tax consultant, terus ada akuntansi keuangan, ada akuntansi syariah, manajerial, sama sistem informasi. Nah, tapi kalau berdasarkan pengalaman sih, mostly kalian itu ntar setelah lulus akuntansi tuh kerjaannya tuh nggak yang selalu sesuai dengan peminatan gitu dari alumni-alumni pengalaman gitu. Next. Nah, terus ini adalah keunggulan FEB UGM gitu ya. Jadi di kurikulum 2018 itu kita ada namanya experimental class. Jadi misalnya kelasnya tuh kelas yang praktek. Jadi misalnya kita ngambil mata kuliah akuntansi biaya, manajemen strategik kayak gitu. Nah, ntar kita benar-benar turun ke perusahaannya langsung gitu. Nah, ini tuh FEB UGM mengadaptasi dari NUS. Nah, ini keren banget sih karena bisa ditaruh di CV gitu ya. Misalnya kayak aku dulu pernah ada project ini, bla 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 kayak gitu. Terus habis itu FEB ini juga ACIB accredited. Nah, next. Terus keuntungan apa sih dari AACSB ini? Bisa di next. Nah, terus kalau lingkungan kuliah sendiri, kalau untuk akuntansi, ini bisa dibilang dia lebih ambis sih dibandingkan teman-teman IE gitu. Dan ini karena emang akuntansi sendiri itu sifatnya banyak tugas dan deadline-nya cepat kayak gitu. Terus habis itu, tapi tenang aja karena di sini teman-teman bisa menemukan banyak teman-teman yang supportive gitu. Terus habis itu di FEB sendiri tuh cutting-cuttingnya sangat open buat networking. Jadi teman-teman sangat diperbolehkan buat reach out senior, buat konsul-konsul gitu. Terus habis itu yang terakhir yaitu integrity is emas gitu. Jadi kalau teman-teman ketahuan tugasnya mirip teman atau ujiannya ngambil dari internet tapi nggak nyentuh referensi, itu teman-teman bisa langsung dapat A. Dan ini beneran kejadian di semester kemarin kayak gitu. Next. Nah, terus habis ini ada international exposure gitu ya, yang bisa teman-teman ambil. Kalau teman-teman IUP, ada 3 pilihan, yaitu ada double degree, ada exchange, sama short program, yaitu summer atau winter school. Jadi ntar kalau buat teman-teman IUP, syarat lulusannya itu ambil salah satu di antara ini. Tapi kalau buat anak reguler, itu cuma bisa ngambil student exchange. Nah, buat teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut, bisa cek di website oia.feb.ugm. Next. Nah, ini halo teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Mauren dari Akuntansi 20. Mungkin kalau tadi Kak Arisa, Kak Nita udah bicara yang sepaneng-sepaneng, aku mau bicara yang rada santai-santai dikit nih. Apa namanya, mungkin kita ke organisasi kampus dulu ya. Gitu. Kayak sebenarnya kalau menurutku sendiri tuh organisasi kampus tuh kayak nggak wajib, maksudnya terserah
Enggak, Mas Abi, ya ampun. Kayak nggak wajib, terserah kalian, terserah teman-teman semua kayak. Tapi kayak banyak benefits-nya sebenarnya kalau misalnya pada mau ambil organisasi kampus atau enggak, tapi ya tergantung sih, kayak biasanya juga ada teman-temanku yang ambil part time atau pilih magang gitu-gitu. Tapi disarankan buat ikut organisasi kampus sekarang yaitu benefits-nya tadi, yang pertama kayak melatih soft skill. Kayak biasanya kalau kita kuliah kan cuma di depan buku mendengarkan dosen dan itu ya kayak agak boring juga dan kita nggak dapat ya iya Mas Abi kuliah apa kura-kura kuliah rapat betul. Ya, jadi kayak agak boring juga kan kita nggak dapat kayak public speaking dan lain-lain, makanya itu benefits-nya organisasi kampus itu kamu dapat pelatihan soft skill gitu. Nah, selain itu juga dapat nilai plus nih saat ngelamar pekerjaan. Jadi kamu bisa taruh di CV kalau misalnya kamu ikut organisasi kampus, ya lumayan sih gitu. Ya udah itu sih. Terus sama networking juga. Jadi kan kita juga klasternya soshum ya. Jadi soshum itu juga related sama cari koneksi, cari seluas-luasnya. Dari organisasi kampus ini kamu bisa kayak cari teman-teman, entah ngambil organisasi kampus yang skopnya di fakultas atau di se-UGM. Tapi enggak ya Allah, sabaran. Ya, pokoknya nanti kalian bisa nambah teman-teman juga gitu. Kayak kalau misalnya di kelas kan pasti teman-temannya cuma itu aja kan. Tapi kalau di kampus bisa lebih nambah relasi yang banyak itu. Tapi ada minusnya juga teman-teman, ada minusnya juga. Menyita waktu, jadi istirahat sama senang-senang tuh jadi berkurang waktunya. Nah, habis itu karena kita kurang istirahat, jadinya capek itu. Nah, terus ini ada tips juga nih, having begin with an end in mind, mindset, find your ikigai. Nah, ikigai, oh ya sebelumnya, ini kalau misalnya teman-teman mau ngecek, ini ada himanya akuntansi, itu namanya Imagama FEB, teman-teman bisa ngelihat sendiri di IG-nya. Mungkin kalau misalnya salah satu event yang besar itu GMAD, Gajah Mada Accounting Day, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik buat ikut, boleh banget daftar. Sekalian promosi ya. Terus boleh banget di next ke Rizka. Nah, ini yang tadi, jadi mungkin cepat aja jelasinnya. Teman-teman bisa nentuin dulu tuh long term goal teman-teman tuh apa gitu. Misalnya teman-teman pengen jadi konsultan gitu, pengen jadi konsultan, ya berarti organisasi yang diikutin tuh yang relate ke konsultan. Terus misalnya teman-teman itu pengen mendalami tentang ekonomi syariah, ya berarti teman-teman ikut organisasi yang relate ke syariah. Seperti misalnya CFP itu. Atau teman-teman pengen kajian ekonomi yang banyak kayak gitu, teman bisa ikut FSDE gitu. Next aja langsung. Nah, ini mungkin aku sharing-sharing dikit untuk cara belajar sama manajemen waktu. Dan aku pun juga masih banyak kurangnya kok guys sebenarnya. Karena aku juga masih maba, masih semester 2 sekarang. Jadi ya udah gitu. Buat cara belajarnya sendiri, yang pertama ya baca silabus itu ya wajib ya teman-teman. Biasanya nanti silabus disediain sama dosen di awal perkuliahan. Nah, itu coba disimak baik-baik ya per materi-materinya apa-apa aja. Nah, terus untuk belajarnya sendiri, kalau aku pun ya aku nggak pernah belajar guys, kayak ya nih aku bakal cerita habis ini. Di sela-sela waktu kuliah yang kosong, kalau misalnya mau buat belajar enaknya tuh kayak gitu. Soalnya kalau malam, kalau misalnya kalian ada ikut kegiatan atau organisasi, gitu-gitu tuh pasti malam itu dipakai buat rapat. Kebanyakan seperti itu. Jadi kalau misalnya kuliah kan nih ada banyak, kayak nggak waktu SMA kan. Kalau SMA kayak dari jam 7 sampai sore kalian belajar terus selesai jadwalnya penuh gitu. Tapi kalau kuliah tuh kayak ada sela-sela waktu yang kosong, nah itu dipakai untuk belajar aja. Terus yang ketiga, please banget jangan SKS guys. Jadi sangat tidak recommended. Kayak dulu kan aku SMA juga masih kebawa sama sistem belajarku yang dulu kayak aku lebih banyak suka SKS gitu. Nah tapi kayak kemarin aku UTS, aku menerapkan SKS tuh wah kayak gila, bisa gila sendiri. Iya aku SKS juga kemarin UTS tuh kak, ya ampun bisa gila sih, jangan guys, supaya jangan sampai SKS soalnya kayak materinya tuh banyak banget. Dan kalau kamu SKS tuh ya jadi apa ya, nggak bisa gitu loh. Tapi pemaparan dosen pun juga nggak cukup. Jadi emang menurutku pribadi ya bikin meninggal. Menurutku pribadi itu lebih baik nyicil gitu. Jadi benar-benar memahami materi dari awal gitu. Nah itu yang berkaitan nih sama yang keempat, proaktif belajar mandiri. Jadi jangan ngarepin dosen karena
yang dipelajarin dosen itu nggak cukup guys. Kayak aku pernah bad trip banget pelajaran ekonomi pengantar. Kayak dia namanya Pak dosennya Dumairi. Dia tuh jelasin materinya apa, terus kayak ujiannya tuh bisa beda banget gitu loh. Jadi jangan pernah ngarepin dosen. Gitu deh. Terus yang kelima, nah ini kan yang jarang-jarang banget nih di SMA nih, partisipasi di kelas. Soalnya kayak partisipasi di kelas itu bisa buat nambah nilai gitu untuk beberapa dosen gitu. Tapi kebanyakan dosen pakai nilai partisipasi di kelas kayak kamu nanya atau nanggepin kelas gitu. Nah, terus buat manajemen waktunya sebenarnya aku juga masih banyak belajar. Cuma yang simple-simple aja bisa dilaksanain itu yang pertama buat timetable. Nah, terus habis itu timetable kayak kamu jadwalin ada berapa sesi kuliah sama ada apa weekly meeting gitu-gitu bisa buat ditaruh di timetable. Terus habis itu kamu bisa ngurutin skala prioritas. Nah, aku pernah sih jujur ngurutin skala prioritas pakai yang tabel diagram itu, yang apa namanya, yang mendesak, kurang mendesak dan lain-lain. Nah, itu bisa dicoba. Kayak sebenarnya lumayan efektif juga, walaupun aku baru 1 kali 2 kali pakai, tapi lumayan lah pokoknya. Terus yang ketiga, jangan nunda-nunda pekerjaan. Aku tahu banget kalau misalnya nunda-nunda pekerjaan itu sangat menggoda, tapi sebisa mungkin teman-teman kalau misalnya memang ada tugas yang harus diselesaikan, itu selesaikan saat itu juga, biar kayak nggak numpuk di akhir, nanti kayak malah bikin stres sendiri gitu. Lanjut, Tris. Nah, ini mungkin nanti kakak-kakak dari Kak Nita, Kak Anissa boleh nambahin nih. Tapi kalau ini pribadi suka duka aku. Di kuliah sebagai maba juga, saya baru semester 2. Buat sukanya sendiri, kuliah online, nggak buru-buru bangun pagi. Maksudnya kayak, aku pun kadang kuliah pagi itu belum mandi, guys. Jadi, ya gitu deh, sangat enak, sangat santuy gitu kan. Terus habis itu, nah ini buat yang anak-anak linjur, dan aku pun juga linjur kan, aku dari IPA. Diajarin akuntansi dari yang paling dasar, jadi nggak usah takut buat teman-teman yang kayak takut nanti kayak aku ketinggalan nih sama teman-teman IPS-ku yang udah dapat dari SMA, udah dapat akuntansi, kayak nggak bakal seperti itu karena kita pun sama-sama belajar dari nol, dari paling dasar banget gitu. Terus sukanya lagi tuh banyak hal baru yang bisa dieksplor di fakultas sama univ yang aku nggak temuin dulu di SMA itu. Nah, terus ini yang dosen-dosennya banyak yang insightful ya. Aku ada suka satu dosen akuntansi, namanya Pak Suwarjono, itu di FEB. Tapi nilainya emang agak effort guys, cuma beliau kalau ngajar enak banget. Gitu. Terus habis itu dukanya tugasnya banyak. Nah, itu termasuk Pak Suwarjono tadi yang kasih tahu itu tugasnya banyak. Ya, jadi rada-rada ya gitu deh. Terus habis itu karena COVID lagi, jadi kita belum bisa ketemu sama teman-teman guys gitu. Jadi buat yang maba-maba ini kita baru kenalan sama teman-teman luar itu dari Zoom ini. Jadi kita belum pernah kayak yang ketemu fisik, ya enggak sih, pasti ada yang udah pernah, cuma kalau aku sendiri pun aku belum pernah. Terus karena COVID lagi, seluruh kegiatannya online gitu, termasuk event-event paling webinar dan lain-lain gitu deh. Itu sih kalau dari aku. Makasih teman-teman.